Yang pertama tadi Ustaz menarik, terjemah Al-Quran ini kenapa bisa menjadi tantangan yang nomor satu, berarti barangkali tantangan terbesar begitu Ustaz ya? Ya. Terjemah Al-Quran, apakah karena sebagian orang itu kalau memahami Al-Quran itu ya pasti patokannya itu terjemah Al-Quran begitu, jalan terdekat, pintu terdekat untuk memahami Al-Quran itu terjemah. Kok ini bisa menjadi sebuah tantangan dalam memahami Al-Quran, gimana Ustaz penjelasannya? Gini, Quran itu kan turun dalam bahasa Arab, ya. Maka syarat minimal orang bisa memahami Al-Quran ya minimal dia ngerti bahasanya dulu lah. Walaupun bukan berarti kalau sudah ngerti bahasa Arab berarti ngerti Al-Quran, itu bab yang berbeda lagi. Tapi minimal anak tangga pertamanya, pintu gerbang paling awalnya ya bisa bahasa Arab gitu kan. Tapi yang jadi masalah adalah kita nih orang Islam di Indonesia dengan jumlah total sampai 200 juta lebih, itu nggak ada yang bisa bahasa Arab, ya kan? Maka kita orang Indonesia ini kalau kita sholat nih, baca Quran, apalagi taraweh yang sampai berjam-jam lamanya dan sebagainya, atau tahajud, qiyamul lail, apa segala macam gitulah, yang imamnya sampai nangis-nangis gitu kan? Ngomong-ngomong, paham nggak tuh apa yang tadi dibaca gitu? Kan enggak. Kenapa? Orang enggak tahu artinya kok gitu. Bahasa Arabnya enggak paham gimana. Tapi begini, nah ini begini enaknya. Alhamdulillahnya yang enggak bisa bahasa Arab tuh ternyata bukan cuma kita doang. Nah, di dunia ini dari 1.500 juta umat Islam, ya, dari 1.500 juta, jadi 1,5 miliar. 1,5 miliar umat Islam di dunia, ternyata kalau dihitung-hitung yang bisa bahasa Arab dengan yang nggak bisa bahasa Arab, ternyata banyakan yang bisa apa yang nggak bisa? Banyakan yang nggak bisa. Itu alhamdulillah banget gitu loh. Banyak temennya lah. Begitu. Banyak temennya. Jadi gini Pak, kita nih di kelas kalau jadi anak paling bego tapi sendirian tuh nggak enak banget. Begitu ada yang bego lagi, alhamdulillah ada temennya yang bego gitu kan. Jadi yang pintar 1, 2, yang lain bego semua. Wah kita girang gitu Pak ya. Murid ada 15 ya, yang pinter 3, yang bego 12, kan alhamdulillah itu kan, ada temennya kita bego gitu kan. Ikut jumhur berarti itu. Ikut jumhur gitu. Tahu nggak berapa jumlah orang di dunia ini yang ngerti bahasa Arab, yang ngomong pakai bahasa Arab setiap hari? Tahu nggak jumlahnya berapa? Tadi kan jumlah umat Islam berapa? 1,5 miliar. 1,5 miliar. Berapa jumlah umat Islam di dunia yang ngomong pakai bahasa Arab dan menjadi bahasa resmi di negara mereka? Itu sedikit Pak, jumlah negaranya cuma 20-an, ya, jumlah negaranya cuma 20-an, 22, 25 lah gitu kira-kira. Dan kalau di total ya seluruhnya itu jumlah penduduknya dihitung, ini yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara gitu ya, itu di total cuma 280 juta. 280 juta? Ya, oke. Dari 1,5 miliar. Nah, saya kasih diskon lah. Bukan 280, 300 juta deh, gitu ya. 300 juta itu berarti masih dikasih ya komisi lagi lah itu ya, dikasih komisi. Karena di Indonesia kan banyak kiai, ya anggaplah tuh pada bisa bahasa Arab lah gitu ya. Nah, tapi 300 juta dibandingkan 1.500 juta, berarti yang nggak bisa tuh berapa juta? 1.200 juta. Bisa nggak dibayangkan umat Islam sedunia itu 1.200 juta baca Quran, sholat, itu nggak paham apa yang dibaca. Kebayang nggak itu? Ya kan? Kebayang kan itu? Quran turun dalam bahasa Arab, tapi kita nggak ngerti bahasa Arab. Wah, ini namanya musibah gitu, musibah kubro gitu kan, besar sekali masalahnya. Nah, alhamdulillah lagi yang kedua, ya tadi kan alhamdulillah yang pertama apa? Ternyata yang nggak bisa bahasa Arab kan banyak. Nah yang kedua alhamdulillahnya sudah ada terjemahan gitu ya, itu kan alhamdulillah. Cuman masalahnya begini Pak, jangan dikira kita baca Quran tuh kalau ada terjemahan, lantas terjemahannya tuh sudah membuat kita jadi paham isinya. Enggak, ini baca Quran enggak kayak kita nonton film Korea gitu Pak. Begitu di dubbing, begitu dikasih subtitle langsung kita paham. Enggak. Karena Quran itu bukan novel, bukan cerita, bukan komik, bukan apa yang cukup didubbing, cukup dikasih subtitle, lantas kita jadi paham. Enggak. Saya ngasih contoh gini Pak. Quran ini sumber dari segala sumber hukum. Oke? Nah, bahasa Quran itu bahasa hukum.
ya kan? Karena di situ ada hukum. Cuman cara Quran menyajikannya itu dengan redaksinya redaksi sastra. Antum bisa bayangkan dari kitab bergaya sastra kemudian harus diubah menjadi hukum. Itu kan susah gitu loh. Gini saya kasih contoh ya. Bapak punya penyakit yang kemudian harus dicek di lab, ya, cek jantung, cek darah, cek macam-macam lah gitu, ya, termasuk di ronsen juga. Itu hasil cek di lab itu, ya, hasil ronsen apa segala macam itu diserahin ke bapak. Bapak bisa baca, bisa, cuman paham apa enggak? Nah itu dia, nggak paham kita. Kalau cuman dilihat nih ronsennya gitu, di bawah sinar gitu kan, wih ada paru-paru, ada jantung, ada apa dan sebagainya. Kelihatan, bisa baca, bisa bacanya. Cuman paham nggak? Nggak paham. Kenapa? Karena hasil cek di laboratorium itu yang paham itu dokter, ya kan? Nah nanti dokter akan menjelaskan, ini maksudnya begini, begitu, begini, begitu. Jadi bapak tuh harus begini, harus begitu, ya kan? Nah Quran tuh kurang lebih kayak gitu, ya. Sama dengan kita misalnya dikasih buku manual tentang pemrograman komputer. Oke. Ya kan, dalam bahasa Inggris. Gak mentang-mentang kita bisa bahasa Inggris, lantas kita kemudian bisa membuat program komputer, ya, karena itu adalah ilmu yang harus dipelajari lagi, tidak mentang-mentang bisa bahasa Arabnya saja. Jadi terjemah Al-Quran itu, ya, secara umum dia bisa menjelaskan, tapi tidak terang banget, ya. Secara umum bisa menerangi, tapi nggak terang banget. Kira-kira begini Pak, zaman dulu nih kita di Jakarta, di Pedurenan kita nih, dulu belum ada listrik. Ya belum ada listrik, jadi kalau malam kan kita gelap nih. Kalau kita di dalam rumah kita pakai lampu petromak atau kita pakai lampu teplok gitu kan. Tapi kalau keluar rumah kita bawa apa? Senter, ya kan? Bawa senter. Jalan malam-malam pakai senter, kelihatan nggak? Kelihatan sih, cuman kalau keceblok, kalau kepleset, kalau kecebur comberan, wajar. Kenapa? Senter tuh bisa nerangin tapi ala kadarnya, ya kan? Terbatas begitu. Terbatas gitu kan. Beda kalau kita jalan di siang hari, di tengah hari bolong, kelihatan semua itu mana comberan, mana jurang, ya mana jamban rumah orang gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa terjemah Al-Qur'an ini kira-kira ya kalau malam tuh kayak kita pegang senter dah, ya. Kalau jaraknya udah rada jauhan, udah 20 meter, 30 meter kita senter kagak kelihatan. Ya, gunung tuh, ya. Coba kita senter kagak kelihatan gitu karena batas senter itu paling cuma 5 meter, 10 meter paling jauh, ya. Apalagi yang baterainya cuma 2, udah nggak kelihatan itu. Ya kan? Nah, begitu. Jadi terjemah itu secara sekilas memang bisa sedikit banyak ya bercerita lah, tapi nggak detail-detail amat. Nanti di dalam terjemahan itu akan ada banyak kata-kata yang hilang, padanan kata yang nggak bisa dijelaskan gitu. Saya kasih contoh ya, di dalam hal ini misalnya dalam bahasa Arab yang namanya menyembelih hewan itu ada disebutkan dengan 3 kata yang berbeda. Ada zabaha, fazbahu baqarah gitu ya. Ada juga nahr ya, fasholli lirabbika wanhar, dan ada juga aqar, fa'aqarun naqah gitu. 3-tiganya itu Pak diterjemahkan dalam terjemahan Kementerian Agama, Departemen Agama itu dengan menyembelih. Padahal itu 3 teknik yang berbeda, antara akar ditusuk pakai tombak dengan yang namanya nahr gitu ya, dengan yang namanya zabah. Zabah itu ditidurin kayak kita nyembelih hewan sekarang ini, terus diiris lehernya gitu kan. Tapi dalam bahasa Indonesia kita nggak punya padanan kata dari 3 kata yang berbeda itu. Jadi semuanya ditulis dalam bentuk sembelih, sembelih, sembelih. Nah, banyak makna yang hilang ketika dijadikan terjemahan itu. Kalau nggak mau hilang, caranya bukan baca terjemahan, baca tafsir. Ya, karena dalam tafsir itu akan dijelaskan panjang lebar apa perbedaan dari 3 istilah itu kan. Nah, ini kelemahan terjemahan memang begitu. Setiap bahasa itu punya kosakata yang belum tentu ada padanan katanya di dalam bahasa yang lain. Kayak kita nih orang Indonesia. Kita nih kan sebagai orang Indonesia makannya nasi Pak ya. Betul. Nah, kita punya banyak kosakata yang luas tentang nasi itu. Nasi Pak, kalau dimasaknya belum terlalu mateng, baru setengah mateng, namanya apa? Aron, ya kan? Tapi kalau belum dimasak, itu namanya apa? Beras.
Kalau masih ada kulitnya, namanya apa? Gabah. Gabah. Kalau masih ada tangkainya, masih ada pohonnya, namanya apa? Padi, ya kan? Nah, memasak itu juga ada teknik-tekniknya. Kalau airnya kebanyakan, masaknya kelamaan sampai mojrot, namanya apa? Bubur, ya kan? Nah, kalau masaknya pakai daun, dibungkus daun, tergantung daunnya. Daun pisang, lontong. Kalau daun kelapa, ketupat, ya kan? Nah, buras dan sebagainya kan gitu. Nah, kalau masaknya udah agak matang, yang paling dasar banget, yang keras itu namanya kerak, ya kan? Gitu. Nah, kalau udah lama tuh nasi dijemur, digoreng, namanya rengginang. Kan beda-beda, gitu kan? Dengan satu benda yang sama, gitu kita bisa membedakan. Coba ada tadi semua itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ente kan kuliah bahasa Arab 7 tahun tuh. Nah, coba rengginang bahasa Arabnya apa? Kagak ada. Paling dijawab ruz juga gitu ya kan. Terus tadi kerak itu apa? Ruz juga. Beras, gabah, padi semuanya ruz karena dia nggak ada padanan katanya dalam bahasa Arab. Nah, nanti begitu juga onta dalam bahasa Arab tuh di dalam Al-Qur'an saya menemukan ada 9 kata unta yang berbeda-beda. Ada ibil, ada nakoh, ada ba'ir, ada jimal, ada jimalat, ada wa idzal isyaru uttilat isyar gitu ya. Ada 9. Nah, itu beda-beda maknanya, tapi semuanya diterjemahkan menjadi unta. Nah, kan kita bingung. Tuh Pak, surat Al-Muddatsir dengan surat Al-Muzammil. Itu kan artinya sama-sama berselimut. Cuman kan sebenarnya beda tuh berselimut yang kayak gimana yang Muddatsir, berselimut yang gimana yang Muzammil. Itu kacau, ya. Itu contoh terjemahan yang nggak bisa dipaksakan mau bilang gimana, udah begitu terjemahan. Belum nanti kelemahan rasa bahasa kita. Rasa bahasa tuh begini Pak. Di Quran itu kan ada perintah-perintah yang hukumnya jadi wajib, ada yang hukumnya jadi sunnah, ada yang hukumnya jadi mubah dan sebagainya. Tapi ketika diterjemahkan, kalau kita baca terjemahnya doang, kita jadi nggak bisa bedain ini wajib apa enggak. Ya, misalnya begini, ibu yang menyusui anak selama 2 tahun, itu di Quran itu kan disebutkan jatuhnya sunnah sebenarnya. Cuma ketika diterjemahkan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah, itu terjemahnya begini. Dan para ibu hendaklah menyusui anaknya. Nah, jadi kata hendaklah ini menunjukkan kata yang sifatnya bukan wajib ya, tapi cuman sunnah saja. Kalau mau sunnahnya menyusui selama 2 tahun penuh gitu kan. Tapi begitu masuk ayat Al-Baqarah 185, faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, itu terjemahannya adalah apa? Hendaklah dia berpuasa. Saya tanya, hendaklah dia berpuasa itu hukumnya wajib apa sunnah? Hah? Wajib kan harusnya, tapi kenapa terjemahannya hendaklah? Sama dengan ibu-ibu menyusui, hendaklah juga. Jadi ini hukumnya apa? Kalau kita baca terjemahan, puyeng kita. Nanti ada juga yang mengatakan bahwa ibu-ibu pakai jilbab itu tidak wajib. Karena di dalam Al-Quran terjemah itu disebutkan, wahai Nabi katakanlah pada anakmu, pada istrimu dan wanita-wanita beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Hendaklah. Nah ini hendaklah yang wajib apa hendaklah yang sunnah? Gitu kan? Tidak ada penjelasan di dalam terjemahan. Kan itu blunder akhirnya kan. Maka tantangan yang pertama tuh karena kita nggak bisa bahasa Arab, terus kita belajar bahasa Arab hazihi begitu ya. Terus udah ada terjemahannya, tapi terjemahan itu tidak bisa menjelaskan apa kandungan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Sekedar menerangi kayak senter, iya. Tapi menerangi jelas, itu enggak. Masya Allah Ustaz. Ternyata begitu, ini baru di poin pertama ini kita Ustaz. Terjemah Al-Quran gitu, tapi sudah sangat merasuk sekali begitu. Ternyata sangat krusial banget soal terjemahan Al-Quran itu. Tadi saya catat bahwa pertama itu banyak padanan kata itu yang tidak ada padanannya begitu ya. Berapa? Ya, kita break. Kita lanjutkan setelah adzan Isya.